biasa. Dan tiap hari ada kajian. Berarti ada banyak ilmu. Mau bahas apa lagi nih kira-kira? Udah kehabisan kayaknya, sampai nggak ada judulnya gitu ya. Jadi ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita istifadah kepada perkataan Ali bin Abi Thalib. Istifadah itu mengambil faedah, mengambil manfaat dari perkataan orang yang punya ilmu. Beliau adalah Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betulan beliau adalah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa perkataannya? Awwaluddini ma'rifatun wa kamalu ma'rifatihi at-tasdiq lahu wa kamalu tasdiqihi tauhiduhu wa kamalu tauhidihi al-ikhlas lahu. Paham? Alhamdulillah tidak ya? Iya. Jadi kita terjemahkan sambil kita bahas sedikit-sedikit. Sampai berapa lama? 3 jam ya? Ya. Nunggu sahur dong gitu ya? Baik. Awwaluddini ma'rifatun. Ada yang protes nih. Awwaluddini ma'rifatun. Awwaluddini ma'rifatun. Seseorang pertama kali disebut beragama kalau dia paham. Seseorang disebut beragama kalau dia beragama pakai ilmu. Makanya kalau beragama tidak pakai ilmu, fakuluman bigairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun indallahi la tuqbalu. Fakuluman, siapa saja, nggak terkecuali, mau di Amerika, mau Amerini, mau di Indonesia, mau di Mekah sekalipun, fakuluman, siapa aja, bigairi ilmin, tanpa ilmu, ya'malu, dia beramal, dia beragama tanpa ilmu. Karena amal itu adanya pada agama, ibadah itu adanya pada agama. Semua orang yang beramal tanpa ilmu, a'maluhu, semua amal perbuatannya, mardudatun, akan tertolak, indallahi, di sisi Allah, la tuqbalu, tidak akan diterima. Inilah pentingnya majlis yang mengingatkan kita untuk terus tolabul ilmi. Di mana tolabul ilmi itu penting untuk membuat amal soleh kita bisa lolos uji di sisi Allah. Karena dulu di zaman sebelum baginda Rasul diutus disebut zaman apa, Bu? Jahiliyah. Apakah di zaman jahiliyah tidak ada agama? Ada. Bahkan dilihat dari agamanya hampir sama dengan agama kita. Yaitu apa? Berasal dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka mereka bukan tidak mengenal sholat. Bahkan mereka juga sama-sama sholat seperti kita, karena Ka'bah mereka adalah Ka'bah kita. Bahkan kita berkiblat ke Ka'bah itu warisan dari mereka. Tapi lihatlah, meskipun mereka beribadah, punya agama, bahkan sholat seperti kita, disebut dengan alam jahiliyah, dan ibadah mereka ternyata cuma dianggap main-main saja. Wa ma sholatuhum indal bait illa muka'aw wa tasdiyah, dan tidaklah sholat mereka di hadapan Ka'bah kecuali tepuk tangan dan siulan. Tepuk tangan itu lagi main-main, siulan itu juga sedang main-main. Berarti sholat dianggap cuma sekedar main-main. Padahal mereka juga berharap ibadah mereka diterima oleh Allah. Bukan ibadah main-main. Mereka bersungguh-sungguh dengan amal ibadahnya.
tapi nilainya di sisi Allah hanya sekedar senda gurau dan permainan. Bahkan kalau ibu masih ingat pelajaran sebelumnya tentang syair-syair mereka, tentang sholawatan mereka kalau bahasa kita sekarang, maka syair mereka itu mengandung unsur agama. Alhamdulillahilladzi a'tani hadzal gulama thaibal ardan qad sada fil mahdi alal gilman u'iduhu billahi dil arkan hatta arahu baligul banan. Lihat di awal kalimatnya ada kalimat alhamdulillah. Ini bukan perkataan Rasulullah, bukan perkataan sahabat, ini perkataan orang yang bahkan meninggal dunia sebelum Rasul jadi nabi. Rasul masih kecil, ini orang sudah meninggal dunia. Tapi kalimatnya alhamdulillah, padahal alam jahiliyah. Bahkan di akhir dari kalamnya itu dia berkata, u'idzuhu billahi dil arkan. U'idzuhu itu a'udzu billahi minasyaitan. Berta'awuz, berlindung kepada Allah. Bahkan dia yakin dil arkan, Allah itu pemilik Ka'bah. Arkan itu rukun. Ruknun ruknani arkan. Jadi kalau ada ibu punya putra namanya arkan, artinya rukun. Rukun itu artinya tiang. Tiang apa yang dimaksud? Tiang Ka'bah. Ka'bah itu punya 4 tiang, 4 penjuru. Ada rukun Yamani, rukun Iraki, rukun Syami, dan rukun